Kembali lagi di channel saya di DevPath by Syarif. Dan di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit ya tentang desain sistem. Jadi fungsi dari desain sistem ini adalah itu sebuah semacam pedoman ya, pedoman atau aturan desain yang ada di sebuah produk digital ya atau project gitu. Jadi kita bisa memakai komponen-komponen yang ada. Nanti kita di desain sistem ini juga akan membuat komponen ya, seperti text, button, kemudian form. Jadi kita nanti bisa pakai styling daripada komponen-komponen tersebut di seluruh desain kita, seperti itu. Nah, jadi di awal ini mungkin saya akan menjelaskan tentang cara membuat lokal variabel ya, variabel, kemudian color styling ya, kayak gitu. Di video kali ini mungkin saya akan membuat tentang text dan button ya, seperti itu. Jadi kita bisa mulai dari sini dulu ya. Kita pilih ini Region Tools atau Shift S ya. Kita pilih Section, bisa dipencet Shift S untuk membuat section seperti itu. Lalu saya akan membuat ya sectionnya seperti ini. Oke. Kemudian warna section ini adalah ini ya, hitam, sedikit hitam kayak gitu. Mau dibuat putih juga bisa, atau kita boleh buat lainnya ya, kayak gitu. Atau seperti yang ada, nggak apa-apa. Karena ini untuk teks ya, saya buat putih dulu. Putih 100% ya. Oke. Di section title-nya ini kita bisa rubah menjadi typography misalkan. Oke. Nah, di sini kita sudah buat section, langsung aja kita pencet T ya atau klik text. Terus kita buat di sini untuk membuat styling heading-nya ya. Jadi dari heading 1 sampai ke paragraf, kemudian small text-nya misalkan untuk warning atau keperluan lainnya ya. Jadi di sini saya bisa tulis misalkan orange ya, misalkan. Kemudian saya bisa ini ya, Ctrl A atau Command A. Terus kita bisa pilih di sini karena saya akan membuat heading 1, jadi saya besarkan ya, misalkan di angka 4 atau 52 ya, misalkan kayak gitu. Terus in case ini terlalu pendek, bisa kita panjangkan ya nanti. Oke, kita select, kita pilih ini auto width ya. Di sini resizing misalkan untuk ini. Oke, terus untuk di heading ini juga kita bisa pilih ya font style-nya apa. Nah, misalkan saya pilih Poppins ya, contoh. Poppins, kemudian font weight-nya juga bisa kita atur. Misalkan saya buat bold di sini. Oke, nanti kita bisa juga atur di line height-nya dan letter spacing-nya juga bisa kayak gitu. Nah, terus kita bisa buat di sini ya, di apply styles. Jadi karena kita akan membuat styling untuk typografinya, kemudian bisa kita pencet. Terus di text style ini ada ini ya, create style.
Terus kita buat namanya misalkan heading 1. Oke, nah di sini sudah terbaca ya. Local style-nya ada heading 1 karena kita masih baru bikin 1 ya. Kayak gitu. Terus kita bisa turunin ini. Gitu. Oke. Terus kita bisa duplikat ya, Ctrl D di sini, terus kita bisa ngedrag ini ke bawah misalkan. Ini contoh. Terus saya sudah ini buat untuk heading 2 ya. Jadi tinggal dipencet ini ya, ada tanda rantai ini di touch style. Kalau kita pencet, kita bisa atur ulang ya, kayak gitu. Nah, untuk di kalau kita mau edit-edit yang sudah kita punya, kita bisa pencet ini ya di sini, terus ininya dipencet apa tipografinya. Terus ada ini ya logo edit style. Kalau kita pencet, kita bisa atur nanti stylingnya. Misalkan kalau ada yang perlu dirubah kayak gitu. Oke, jadi kita langsung aja buat ini untuk heading 2 ya, saya kecilin sedikit, misalkan di 42 contoh. Karena ini heading 2 itu biasanya kan masih font besar ya, jadi saya masih pakai styling yang sama, cuma kita rubah di font size-nya aja, terus kita bisa kasih nama ini, sama prosesnya heading 2. Oke, sudah muncul ya juga heading 2 kayak gini. Oke, jadi kita sebelum melanjutkan kita bisa tambahkan ini ya supaya kita nanti nggak lupa. Kita tambahkan teks baru di sini. Nanti kita bisa buat untuk small fontnya ya, atau kita nanti bisa kasih nama lain. Misalkan, nah di sini fungsinya kita akan memberikan keterangan ya kayak gitu di font-fontnya di tipografi ini. Jadi kita bisa misalkan di angka 16 bold, nggak apa-apa. Oke, jadi ini kita kasih nama ini ya heading 1, nama stylenya apa kayak gini misalkan, supaya kita nanti bisa baca juga ya. Heading 1, terus font type-nya apa tadi, Poppins. Terus kita bisa ini ya, ini preferensi tulisan saya seperti ini, Poppins. Terus tadi size-nya ini kita cek ulang ya, 52 ya, 52 fontnya 52 pixel, 52 pixel. Kemudian weight-nya ya, kita bisa kasih bold seperti ini. Oke, ini harusnya sudah cukup. Kita misalkan bisa rubah ini ke reguler aja ya untuk info teksnya. Misal kita buat baru di sini apply style, terus di sini kita bisa buat namanya info text contoh, atau nggak perlu ini ya, sorry, info text misalkan. Oke, di sini kita bisa duplicate juga kayak gitu. Kemudian kita ulang ya, heading 2 Poppins, terus ini berapa, kita cek 42 ya font size-nya, kita rubah 42 kayak gini. Oke, nah kita bisa auto layout lagi ya ini supaya rapi, kita shift A misalkan, terus kita kasih gap 15, nggak apa-apa.
Oke, ini juga sama, kita shift A. Sudah 15 juga, oke. Di sini biar kita nggak bingung ya, kita bisa naikin ini ke atas saja, kayak gini. Oke, sudah. Kita duplikat aja ini. Oke, sebentar kita rapikan pelan-pelan. Di bawahnya ini kita bisa buat apa ya? Nah, mungkin di video kali ini saya akan membuatnya sampai heading 4 aja ya, misalkan sebagai contoh. Terus ini kita bisa pakai heading 3 misalkan 30 pixel misalkan ya, nanti contoh kita cek dulu ininya. Oke, kita detach ya stylingnya, terus kita bisa coba 30 apakah terlalu kecil atau saya rasa oke ya. Ya, kita buat bold juga sama, nggak apa-apa. Ini heading 3. Jangan lupa untuk di ini ya, di apply style kita buat baru heading 3 namanya. Oke. Oke, berikutnya kita akan misalkan kita langsung buat aja ya paragraf supaya videonya nggak terlalu panjang. Di berikutnya kita akan buat ini paragraf ya, nama stylenya kita namakan paragraf. Oke, paragraf kita bisa buat misalkan di angka 16 ya, contoh. Terus kita atur aja dulu ini, kita detach, kita buat ini 16. Jangan lupa di select ya, sorry. Ini kita detach, kita buat 16 contoh. Oke, nggak apa-apa. Kita buat ini jadi reguler ya, misalkan kita buat di sini reguler. Oke. Oke, kita jadikan ini stylingnya paragraf ya. Kita tambah nanti karena apa? Font size-nya dan weight-nya ini sama, kita bisa rubah ya nanti untuk info text-nya. Oke, sudah. Di sini kita bisa edit ya. Ini saya mau sebagai apa? Bukti juga ya kalau kita besarkan. Nah, semua yang pakai styling dari nama info text ini akan berubah ya. Misalkan kita buat aja 20 kayak gini. Oke. Terus misalkan kita buat ini jadi semi bold. Nah, kayak gini ya. Semua ini yang kita pakai untuk info text ini berubah semua ya, kayak gitu. Oke, jadi ini kita rapihin ya frame-framenya. Kita bisa klik shift, sorry. Di framenya ini kita bisa select semua. Oke, kita rapihin ya. Kita shift A, auto layout. Oke. Di sini kita sudah membuat komponen atau local style ya, sorry bukan komponen, local style untuk typography. Oke, jadi di video ini typography kalau kita lihat kita sudah punya ya berbagai macam
contoh local style ya. Kayak gini, ini untuk tekstilnya sudah semua. Oke, mungkin di video berikutnya saya akan menjelaskan tentang cara membuat local style untuk warna dan membuat komponen untuk button. Oke, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.